Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Indra menceraikan istrinya demi pembantunya, hidup bahagia, hingga karma datang. Bisnis hancur, keluarga berantakan, semua yang ia banggakan lenyap. Bagaimana akhir kisahnya? Saksikan sampai selesai. Indra duduk di ruang kerjanya yang megah, menatap kosong keluar jendela. Gedung pencakar langit Jakarta berdiri tegak di hadapannya, mencerminkan kejayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang. Rumah mewah, istri cantik, dan segala kemewahan dunia ternyata tak mampu mengisi kehampaan yang semakin menyesakkan dadanya. Tatapan matanya beralih ke sebuah bingkai foto di meja. Potret dirinya dan Tamara saat masih bahagia. Tapi kini, semua itu hanya terasa seperti ilusi masa lalu yang tak lagi berarti. Tamara, wanita yang telah menemaninya sejak awal perjuangan, kini berubah. Baginya, Tamara bukan lagi istri yang ia kenal dulu, wanita lembut dan penuh perhatian. Kini, ia lebih sibuk mengurus bisnis dan menghadiri pertemuan sosial kelas atas, seolah-olah pernikahan mereka hanyalah sekadar status. Indra sering merasa terabaikan, kesepian di tengah rumah megah yang terasa dingin. Setiap malam, Tamara pulang larut, lebih banyak berbicara soal angka dan investasi ketimbang soal cinta dan keluarga. Mereka mungkin masih tinggal di bawah satu atap, tapi hati mereka sudah terpisah jauh. Di sisi lain, ada Ina, gadis sederhana yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mereka. Ina tak memiliki kecantikan glamor seperti Tamara, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Indra merasa tenang. Perhatiannya tulus, senyumannya lembut, dan setiap kata yang ia ucapkan terasa hangat. Berbeda dengan Tamara yang selalu sibuk, Ina selalu ada, menyajikan teh hangat ketika ia lelah, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, dan mengurus rumah dengan penuh ketulusan. Hari demi hari, tanpa sadar Indra semakin terikat pada Ina. Hatinya mulai bergetar setiap kali melihatnya, meski ia tahu betapa terlarangnya perasaan itu. Ia mencoba mengabaikan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kekaguman sesaat. Namun, semakin ia menekan, semakin perasaan itu menguasai dirinya. Hingga suatu malam, saat ia pulang dalam keadaan lelah dan menemukan Ina tertidur di sofa setelah menunggunya pulang, sesuatu dalam dirinya runtuh. Saat itu, ia sadar, kebahagiaan sejatinya bukan bersama Tamara, tapi bersama Ina. Keputusan itu akhirnya diambil. Indra tahu keputusannya akan menuai badai, tapi ia sudah tak peduli. Malam itu, di ruang makan yang sunyi, ia menatap Tamara dengan tatapan dingin. "Aku ingin kita berpisah," ucapnya tegas. Suaranya tenang, tapi syarat dengan ketegasan yang membuat Tamara tersentak. Wanita itu tertawa kecil, mengira suaminya bercanda. Namun, saat ia melihat keseriusan di mata Indra, tawanya perlahan meredup. "Apa maksudmu?" tanya Tamara. Suaranya bergetar. Indra menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku tidak bahagia. Aku ingin hidup dengan seseorang yang bisa membuatku merasa utuh lagi." Ia tak berani menyebut nama Ina, tapi di dalam hatinya, ia tahu kepada siapa hatinya telah berlabuh. Tamara menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha menahan emosi yang berkecamuk dalam dirinya. "Jadi, setelah semua yang kita lalui, kau memilih menyerah begitu saja?" Suaranya terdengar lirih, nyaris berbisik. Tapi di balik kelembutannya, ada luka yang begitu dalam. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar detak jam yang terasa semakin menusuk. Tamara ingin berteriak, ingin marah, ingin menampar lelaki yang telah ia cintai dengan segenap jiwa. Namun, yang keluar dari bibirnya hanyalah helaan napas panjang. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya lebih dingin dari sebelumnya.
Kalau itu yang kau mau, aku tak akan memaksa. Tapi ingat, Indra, hidup selalu berputar. Indra menggenggam dokumen perceraian yang telah ia siapkan sejak berhari-hari lalu. Ia pikir, setelah ini ia akan merasa lega. Tapi saat melihat Tamara berdiri, membalikan badan dengan air mata yang ia tahan mati-matian, ada sesuatu dalam hatinya yang terasa perih. Namun, ia menepisnya. Ia yakin, keputusan ini adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Ia tak menyadari bahwa malam itu, ia telah menanam benih karma yang suatu hari akan kembali kepadanya. Indra menatap langit pagi dari balkon rumahnya yang baru. Udara segar menyambutnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar bebas. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Tamara kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Bersama Ina, ia memulai hidup baru di rumah yang lebih sederhana, tapi terasa lebih hangat dan nyaman. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi kesepian. Yang ada hanyalah tawa dan kebahagiaan yang ia yakini sebagai miliknya kini. Ina, dengan kesederhanaannya, selalu tahu bagaimana membuatnya merasa dicintai. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sendiri. Berbeda dengan Tamara yang selalu menyerahkan urusan rumah tangga kepada para pelayan. Setiap kali Indra pulang, Ina akan menyambutnya dengan senyuman hangat dan secangkir teh kesukaannya. Hal-hal kecil itulah yang membuat Indra merasa benar-benar dihargai. Tahun pertama pernikahan mereka terasa seperti surga. Tak lama setelah menikah, Ina mengandung anak pertama mereka. Indra sangat bahagia. Ia merasa bahwa kehidupan barunya ini adalah jawaban atas semua keraguan dan kesedihan yang pernah ia rasakan. Hari-harinya kini dipenuhi dengan harapan baru. Setiap kali melihat Ina mengelus perutnya yang semakin membesar, Indra merasakan kebanggaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menikmati momen kecil yang dulu terasa begitu jauh bagi Indra. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa menceraikan Tamara adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Kini, ia memiliki istri yang penuh cinta dan keluarga yang sebentar lagi akan lengkap. Semua terasa sempurna, atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Ketika anak pertama mereka lahir, kebahagiaan Indra semakin lengkap. Ia menggenggam tangan mungil bayi laki-lakinya dengan perasaan haru yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ina menangis bahagia di ranjang rumah sakit, sementara Indra mencium keningnya dengan penuh syukur. Dalam pikirannya, hidup ini telah memberi semua yang ia inginkan. Waktu terus berlalu, dan tak butuh waktu lama bagi Ina untuk kembali hamil. Indra semakin merasa bahwa hidupnya sempurna. Dengan bisnis yang masih berjalan baik dan keluarga kecil yang terus berkembang, ia yakin bahwa tak ada yang bisa menggoyahkan kebahagiaan mereka. Ia bahkan mulai merasa tak perlu lagi menoleh ke belakang, tak perlu lagi mengingat Tamara atau apa yang pernah terjadi di masa lalu. Namun, di balik senyum dan kebahagiaan itu, ada sesuatu yang tak disadari oleh Indra. Diam-diam, dunia bisnisnya mulai berubah. Beberapa proyeknya mengalami kemunduran, dan beberapa klien mulai mundur secara perlahan. Tapi Indra terlalu sibuk menikmati kebahagiaan barunya. Ia percaya bahwa semuanya akan tetap berjalan baik, seperti sebelumnya. Sementara itu, Tamara, wanita yang dulu ia tinggalkan, tak pernah benar-benar menghilang dari dunia bisnis. Sejak perceraian mereka, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tamara bukan tipe wanita yang akan meratapi nasibnya. Dengan kecerdasan dan pengalaman yang ia miliki, ia membangun bisnisnya sendiri, perlahan tapi pasti, hingga ia kembali berdiri sejajar dengan para pengusaha besar lainnya. Indra tidak tahu bahwa Tamara mulai memasuki pasar yang sama dengannya.
Ia bahkan tak menyadari bahwa beberapa klien yang mundur darinya perlahan-lahan beralih ke perusahaan Tamara. Indra masih tenggelam dalam euforia kebahagiaan bersama Ina dan anak-anaknya, percaya bahwa dunia akan selalu berpihak padanya. Sampai suatu hari, laporan keuangan perusahaan mulai menunjukkan penurunan drastis. Indra baru mulai tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memanggil para eksekutifnya untuk rapat darurat, namun jawabannya tidak menyenangkan. Perusahaannya mulai goyah. Banyak investor kehilangan kepercayaan dan sahamnya perlahan turun. Ini adalah peringatan, tapi Indra masih yakin bahwa ini hanyalah badai kecil yang bisa ia lewati. Namun, badai yang datang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Perusahaannya mulai mengalami guncangan besar. Proyek-proyek yang dulu berjalan mulus kini menghadapi hambatan yang tak terduga. Kepercayaan pasar terhadap namanya mulai memudar. Dan di saat itulah, satu nama yang sudah lama ia lupakan kembali muncul dalam hidupnya, Tamara. Tanpa ia sadari, mantan istrinya itu telah menjadi lawan bisnis yang begitu kuat. Ia baru menyadari bahwa Tamara bukan hanya bertahan setelah perceraian mereka, tetapi justru berkembang menjadi sosok yang lebih tangguh. Namun, ini baru awal dari mimpi buruk yang menantinya. Sebuah kenyataan pahit perlahan akan menghantam kehidupannya, meruntuhkan semua kebahagiaan yang ia kira akan bertahan selamanya. Indra duduk di ruang kantornya dengan wajah tegang. Laporan keuangan di tangannya menunjukkan angka yang tak masuk akal, kerugian besar, proyek tertunda, dan investor yang mulai menarik diri. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi dadanya sesak. Perusahaannya yang dulu berjaya kini berada di ambang kehancuran. Sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil kini terjadi di depan matanya. Ia menghubungi para direktur utama, meminta penjelasan. Namun, jawaban mereka sama. Pasar mulai kehilangan kepercayaan, banyak klien besar beralih ke perusahaan lain, dan saham perusahaannya terus anjlok. Indra tak bisa menerima ini. Ia selalu menjadi pemenang dalam bisnis, selalu bisa mengatasi setiap badai. Tapi kali ini, badai itu terlalu besar, dan ia tak tahu dari mana datangnya. Malamnya, Indra pulang lebih larut dari biasanya. Ketika memasuki rumah, ia melihat Ina tengah tertidur di sofa dengan anak mereka dalam pelukannya. Biasanya, pemandangan itu memberinya ketenangan, tapi malam ini perasaannya berbeda. Ada kegelisahan yang merayapi hatinya. Apa yang akan terjadi jika semuanya benar-benar hancur? Apa yang akan terjadi jika ia kehilangan segalanya? Pagi harinya, kabar buruk datang lagi. Salah satu proyek terbesar yang diharapkannya untuk menyelamatkan perusahaan tiba-tiba dibatalkan. Lebih buruk lagi, klien yang sebelumnya bekerja sama dengannya kini menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan baru. Indra tak percaya, bagaimana bisa pesaingnya bergerak begitu cepat dan mengambil alih semua yang ia bangun bertahun-tahun? Kemarahannya memuncak saat ia akhirnya menemukan jawabannya. Nama yang tertera dalam dokumen akuisisi perusahaan-perusahaan yang dulu bekerja sama dengannya membuat tubuhnya menegang. Tamara. Mantan istrinya bukan hanya bertahan setelah perceraian, tapi justru membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia telah menguasai pasar yang dulu menjadi milik Indra, merebut investor, dan mengambil proyek-proyek besar yang menjadi tulang punggung perusahaan Indra. Ini bukan sekadar persaingan bisnis, ini pembalasan. Indra merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Ia sadar bahwa Tamara bukan wanita yang bisa diremehkan. Dulu, ia menganggapnya hanya sebagai istri yang sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi kini, Tamara telah berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih cerdas dari yang pernah ia bayangkan. Ia mencoba menghubungi Tamara, tapi panggilannya tak pernah dijawab. Bahkan ketika ia mengirim pesan,
Tak ada balasan. Tamara tak ingin berbicara dengannya. Tamara tak butuh penjelasannya. Tamara hanya ingin melihatnya jatuh. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Perusahaan Indra mengalami kemunduran besar dalam waktu singkat. Investor yang tersisa kehilangan kepercayaan, karyawan mulai mengundurkan diri, dan media mulai memberitakan kejatuhannya. Nama Indra yang dulu disegani kini menjadi bahan perbincangan dalam berita keuangan sebagai contoh kegagalan besar seorang pengusaha. Di rumah, Ina mulai merasakan perubahan dalam diri suaminya. Indra semakin jarang tersenyum, semakin sering mengurung diri di dalam ruang kerjanya, dan bahkan mulai kehilangan kesabaran untuk hal-hal kecil. Kehidupan mereka yang dulu penuh kebahagiaan perlahan-lahan berubah menjadi penuh kecemasan. Suatu malam, Indra duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Makanan di hadapannya dibiarkan begitu saja, sementara Ina menatapnya dengan khawatir. "Apa yang terjadi?" tanya Ina dengan suara lembut. Indra menghela napas panjang. "Aku kehilangan semuanya, Ina," ucapnya dengan suara bergetar. Ina menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu? Bukankah kita masih bisa memperbaikinya?" Indra menggeleng. "Tidak, Tamara mengambil semuanya. Dia menghancurkanku, Ina. Aku tak tahu bagaimana aku bisa kembali dari titik ini." Suaranya hampir seperti bisikan, penuh keputusasaan yang belum pernah Ina dengar sebelumnya. Ina menggenggam tangan suaminya, mencoba memberikan kekuatan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan ketakutan. Indra yang dulu penuh percaya diri kini terlihat seperti pria yang kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya, Ina mulai bertanya-tanya, akankah kebahagiaan mereka tetap bertahan? Ataukah ini adalah awal dari kehancuran yang lebih besar? Malam itu, Indra tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia telah mencampakkan wanita yang setia menemaninya selama bertahun-tahun demi mengejar kebahagiaan baru. Dan kini, wanita itu kembali sebagai kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia mulai memahami satu hal yang dulu ia abaikan, karma selalu menemukan jalannya untuk membalas. Indra berjalan gontai di sepanjang koridor kantornya yang kini terasa begitu asing. Dulu, tempat ini adalah simbol kejayaannya, tempat di mana ia memimpin dengan penuh percaya diri, tempat di mana semua keputusan besarnya diambil. Namun kini, yang tersisa hanyalah bayangan kehancuran. Banyak meja kosong, para karyawan satu persatu pergi, dan yang masih bertahan hanya menatapnya dengan pandangan penuh kasihan. Ia telah kehilangan segalanya, dan lebih buruk lagi, ia tak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup di puncak kesuksesan, Indra kini merasakan bagaimana rasanya jatuh tanpa pegangan. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang wanita yang dulu ia abaikan bisa menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Tamara tak hanya menghancurkan bisnisnya, tapi juga merenggut harga dirinya. Setiap detik yang ia lalui terasa seperti hukuman atas kesalahan yang pernah ia buat. Ketika akhirnya ia pulang ke rumah, Ina menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia mencoba tetap kuat, mencoba berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Indra tahu, keadaannya semakin buruk. Tabungan mereka semakin menipis, gaya hidup mereka harus berubah drastis, dan rumah yang dulu penuh kebahagiaan kini hanya menyisakan ketegangan. Bahkan anak-anak mereka mulai merasakan dampaknya, tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi mainan mahal, hanya ada kecemasan yang terus menghantui. Suatu malam, Indra duduk termenung di ruang tamu, sementara Ina berdiri di dekatnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Indra, mungkin kita harus menjual rumah ini," ucapnya pelan, penuh kehati-hatian. Indra menoleh, tatapannya kosong.
Rumah ini adalah simbol kebahagiaan mereka, tempat di mana ia pernah merasa memiliki segalanya. Tapi kini, bahkan rumah ini terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipertahankan. Ia ingin marah, ingin menyangkal kenyataan ini, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Ina benar. Beberapa minggu kemudian, mereka benar-benar meninggalkan rumah itu. Dari sebuah mansion megah, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan baru di rumah yang jauh lebih kecil dan sederhana. Ini bukan hanya soal kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan harga diri. Indra, yang dulu dikenal sebagai pengusaha besar, kini hanyalah pria yang sedang berusaha bertahan hidup. Namun, lebih dari sekadar kehilangan materi, Indra mulai merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Perlahan, hubungan dengan Ina tak lagi sama. Wanita itu tetap berusaha kuat, tetap berada di sisinya. Tapi Indra tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Ina mulai meragukan segalanya. Dulu, Indra adalah pria yang bisa memberinya kehidupan nyaman. Tapi sekarang, ia tak lebih dari seorang pria yang gagal menjaga keluarganya tetap sejahtera. Hingga suatu malam, pertengkaran yang selama ini mereka hindari akhirnya pecah. Aku sudah mencoba bertahan, Indra. Aku sudah berusaha menerima semua ini, tapi sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Suara Ina bergetar, matanya penuh dengan air mata yang selama ini ia tahan. Indra tak bisa menjawab. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan membaik, bahwa ini hanya sementara. Tapi setelah kehilangan bisnisnya, kehilangan rumahnya, dan kehilangan kepercayaan dirinya sendiri, ia tak yakin lagi dengan kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tak berdaya. Dan di saat itulah, ia menyadari sesuatu. Tamara bukan hanya mengambil bisnisnya. Tamara telah mengambil segalanya, bahkan harapan dan kebahagiaan yang dulu ia yakini akan bertahan selamanya. Indra duduk di bangku taman yang sepi, menatap kosong ke langit senja yang mulai meredup. Angin berhembus pelan, membawa serta kepingan-kepingan kenangan yang menghantuinya. Dahulu, ia adalah pria yang memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan untuk memilih apapun yang ia inginkan. Namun kini, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan rasa sesal yang terus menggerogoti hatinya. Setelah pertengkaran hebat itu, Ina mulai menjauh. Wanita yang dulu begitu mencintainya kini lebih sering diam, lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka tanpa lagi melibatkan Indra. Rasa cinta itu belum hilang sepenuhnya, tapi ada dinding tak kasat mata yang kini memisahkan mereka. Indra tahu, meski Ina tidak mengatakannya secara langsung, wanita itu mulai meragukan apakah ia masih ingin bertahan di sisinya. Sementara itu, Tamara semakin berjaya. Namanya kini menjadi salah satu pengusaha paling disegani di negeri ini, sementara Indra tenggelam dalam ketidakpastian. Ia mendengar dari rekan-rekan lamanya bahwa Tamara baru saja mengakuisisi perusahaan terakhir yang dulu menjadi kebanggaan Indra. Itu artinya, tak ada lagi yang tersisa untuknya. Segala yang pernah ia bangun kini sepenuhnya berada di tangan wanita yang dulu ia tinggalkan. Satu malam, dalam keputusasaan yang mendalam, Indra memberanikan diri menghubungi Tamara. Butuh banyak keberanian untuk menekan tombol panggil. Dan ketika nada sambung terdengar, dadanya terasa sesak. Ia tak berharap banyak, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tamara mengangkat teleponnya. "Ada apa, Indra?" Suara Tamara terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Indra terdiam sejenak. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semuanya terasa sia-sia. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Aku ingin minta maaf, TAM. Aku sadar, semua yang terjadi ini adalah akibat dari kesalahanku sendiri." Tamara tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena mendengar sesuatu yang tak pernah ia duga.
Maaf. Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau pikir permintaan maaf bisa mengubah semuanya? Suaranya penuh dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku tidak melakukan ini untuk balas dendam, Indra. Aku hanya membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bayanganmu. Indra menundukkan kepala. Ia tahu Tamara benar. Wanita itu tidak menghancurkannya karena kebencian, tapi karena ia sendiri yang meremehkan kekuatan seorang wanita yang pernah ia abaikan. Ia berpikir bahwa kebahagiaannya dengan Ina akan bertahan selamanya, tapi ia lupa bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan tak akan pernah benar-benar langgeng. Beberapa hari kemudian, Ina akhirnya mengucapkan kata-kata yang paling Indra takuti. Aku ingin pergi, Indra, suaranya lirih namun tegas. Aku sudah lelah. Aku tak bisa hidup dalam bayang-bayang kegagalan ini selamanya. Indra tidak bisa berkata apa-apa. Ia ingin meminta Ina bertahan, ingin meyakinkan bahwa segalanya bisa diperbaiki, tapi bahkan ia sendiri tak lagi percaya dengan kata-kata itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi yang harus ia terima. Ia kehilangan Tamara, kehilangan bisnisnya, dan kini ia kehilangan Ina, wanita yang dulu ia pilih di atas segalanya. Saat pintu tertutup di belakang Ina, Indra akhirnya menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Karma tidak perlu terburu-buru. Ia selalu datang pada waktunya.